Ada jalan, ada pulang. Ayo perhatikan saya. Jalan, tahu jalan? Jalan. Banyak gak jalan? Banyak. Kenapa jalan dibuat? Nih. Ini masjid ini bisa kalian capai dari rumah masing-masing karena ada apa? Ada jalan. Kenapa jalan dibuat? Karena ada tujuan yang hendak dicapai, bukan? Makanya pemerintah sekarang bikin jalan tol. Wah, dibuka di mana-mana. Dari Bandung ke Surabaya sekarang udah nembus semuanya tuh. Jalan. Kenapa? Karena ada yang mau dijangkau. Ada yang dituju, kan betul? Gitu. Itulah pentingnya bikin jalan. Yuk, dari Bandung ke Jakarta ada jalan? Ada. Berapa jalan? Bisa lewat tol. Bisa lewat mana lagi? Bisa lewat Purwakarta. Bisa lewat mana lagi? Bisa lewat Puncak. Betul nggak? Bisa apa lagi? Bisa pakai kereta api. Bisa. Bisa pakai apa lagi? Bisa pakai pesawat. Bisa pakai sepeda motor? Bisa. Cuman jalannya sama kan? Tapi yang pesawat ke udara, yang kereta api beda dengan jalan yang tadi. Pertanyaan saya, siapa yang akan sampai di Jakarta? Yang akan sampai di Jakarta adalah yang sudah memilih jalan dan tekun di jalannya. Ulangi, yang akan sampai di Jakarta yang sudah memilih jalan dan tekun di jalannya. Mau naik kereta api? Ya sudah, tekun aja di kereta api sampai di Jakarta. Naik sepeda motor, tekun aja di jalan, nyampe di Jakarta. Pilih jalannya, mau ke Puncak, mau ke Purwakarta, mau lewat tol, kecuali sepeda motor, gak boleh. Jadi yang sampai di Jakarta siapa? Yang tekun di jalannya setelah menentukan jalan. Maaf ya? Oke. Nah, percikan cahaya ini mau pulang. Mau pulang. Nah, percikan cahaya ini sebelum pulang, yang pertama harus tahu alamat pulangnya. Setuju nggak dengan saya? Kan percikan cahaya ini sekarang sedang apa di sini? Sedang apa? Sedang apa? Sedang membara. Sedang dikaryakan. Jadi sebetulnya percikan cahaya ini sekarang di semesta ini sedang dikaryakan. Ayo ingat-ingat asal muasalnya gimana? Ibu bapak kita berpelukan. Gara-gara berpelukan, jadilah kalian di perut ibumu. Setelah sempurna penciptaan tubuh, ditiupkanlah ruhku, kan begitu? Pertanyaan, buat apa itu ruhku ditiupkan? Kenapa ditiupkan kepada tubuh? Kenapa? Dan kalau tidak ditiupkan kepada tubuh bisa gitu? Ditiupkan ke dalam tubuh karena apa? Karena kita ini setelah ditiupkan, bro aja lahir dari ibu kita kadunya. Untuk apa? Karena kita mau hidup di dunia, maka kita menggunakan materi-materi yang semuanya berasal dari dunia. Kan tubuh kita itu isinya. Pertama, apa yang dimakan ibu bapak kita. Ibu bapak kita itu punya dua sel, satu namanya sel sperma, dua namanya sel telur. Di mana eta sel sperma dan sel telur? Dari makanan yang dimakan ibu bapak kita. Jadi kalian ini ada yang terbuat dari jengkol, ada yang terbuat dari pinang bandeng, ada yang terbuat dari asin sepat, ada yang sebelah sana terbuat dari teri, ada juga daun sampe wungkul sebelah dia. Sadar nggak?
Makanya sel sperma dan sel telur itu terbuat dari unsur-unsur yang berasal dari bumi. Setelah bertemu, kemudian ibu bapak kita juga makan. Betul? Kan ibu kita selama hamil piraku tetuang. Maka apa yang dimakan oleh ibu itu yang akan jadi darah daging kita. Ibunya nggak suka minum susu, begitu lahir kurang zat kapurnya. Leles tah budak teh. Karena penentu dari kualitas fisik anak yang lahir adalah apa yang dimakan oleh ibunya. Apan rejeng, sapiring, apa yang dimakan ibu jadi makanan buat anak. Apa yang dirasakan ibu dirasakan juga oleh anak. Maka mental anak ditentukan oleh mental ibu saat dia sedang mengandung. Hati-hati ketika sedang mengandung. Jalimu udang budak teh gede amak sing ingat baheula keur ngandung. Gitu. Da amak teh aya anu ngawariskeun. Di mana? Ya ti ibu. Ti bapa saware. Makanya ibu mah 3 kali kan, ibumu. Makanya pewaris genetik yang paling kuat adalah ibu. Lanjut. Lahir ke dunia, kemudian apa? Dikasih makan. Dari mana? Dari unsur-unsur dunia. Jadi kenapa tubuh kita dibuat dari unsur-unsur dunia? Karena kita ini mau dikaryakan di dunia. Kalau tubuh saja tidak bisa, harus ada daya kehidupan, maka ruhku ditiupkan ke sini dengan daya kehidupan, maka tubuh ini jadi punya energi. Jadi kalau kita mau jujur, aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Aslinya kita ini makhluk spiritual. Aslinya kita itu yaitu yang ditiupkan. Karena ini cuman raga, cuman kurung, kerkuring, cuman cangkangnya saja. Makanya sekalipun nanti tubuh fisik ini mati, kan kehidupan terus berjalan. Karena jiwa tidak pernah mati, karena jiwa kan abadi. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya, untuk apa kita diutus ke dunia? Kita diutus ke dunia ini, kata leluhur kita, untuk memayu hayuning bawono, untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Malah manusia menggerogoti dunia, merusak dunia. Dunia yang cantik ini dirusak oleh kerakusannya manusia. Dulu tidak banyak yang berlubang di bumi ini. Sekarang di mana-mana bumi ini berlubang. Ditambang dengan sesuka hati. Makanya bumi ini sekarang sudah melambat. Bumi itu putarannya sudah melambat. Karena perilaku manusia. Laut sekarang sudah naik. Setiap tahun laut itu naik terus. Oleh karena itu, jumlah daratan di bumi ini semakin hari semakin berkurang. Jadi daratan yang hanya 25% ini nanti suatu saat semua daratan pun bisa jadi 100% dibungkus oleh lautan. Perilaku siapa? Perilaku manusia. Kenapa? Es di kutub mulai mencair. 2 derajat saja naik suhunya, es mencair. Dengan kenaikan 2 derajat Celcius yang mencair itu jutaan ton. Dan itu semuanya ke laut. Laut jadi naik. Dulu kita tidak mengenal yang namanya banjir rob. Gak kenal. Banjir mah biasa nama hangan, loba teuing. Sekarang sudah namanya banjir rob. Apa itu? Lautan, air laut naik ke daratan. Abrasi di mana-mana. Terus saja ombak yang menghantam pantai. Makanya mungkin ibu bapak yang sudah lama hidup di dunia ini masih ingat. Oh dulu pantai itu bukan di sini. Waktu saya kecil pantai itu sebelah sana. Kenapa jadi di sini? Saya masih ingat pohon ini tuh jauh dulu dari pantai. Sekarang ada di pinggir pantai. Mungkin ingat. Bukankah itu fakta? Bahwa sebetulnya bumi ini terus mengalami perubahan. Yuk sekarang kita sadari bahwa kita aslinya makhluk spiritual. Aslinya kita itu adalah ruhku.
Pertanyaan saya, apakah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita itu sama dengan awal alamnya? Atau pertanyaan begini, kalau saya ngambil air satu tetes dari gelas saya, apakah yang satu tetes ini sifatnya sama dengan yang ada di gelas? Sama. Kalau tetesan ini adalah ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia, berarti sesungguhnya sifatnya ruhku itu sama dengan asalnya. Jadi sebetulnya sifat-sifat asalnya itu sudah diwariskan menjadi sifat-sifat ruhku. Jadi apa yang kurang? Karena semua sifat-sifatnya ada dalam ruhku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Khaliq sampai As-Sobur. Semua sudah ada. Jadi siapa sesungguhnya orang yang sukses dalam kehidupan ini? Adalah orang yang sadar kalau dia datang ke sini diutus Allah untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Gimana cara mempercantiknya? Gunakan sifat-sifat Allah yang ada dalam ruhku. Allah punya sifat maha indah? Coba ibu bapak, kalau lihat yang indah gitu seneng? Seneng? Kalau lihat yang kotor sedih? Nah, setelah sedih berbuat gak untuk memperindah? Nah kalau cuma sedih saja tidak berbuat apa-apa, berarti belum memayu hayuning bawono. Harusnya kita ikut berkontribusi. Makanya tadi ciri orang yang sudah pulang salah satunya itu dia sayang pada pohon, sayang pada makhluk, sayang pada alam gitu. Lihat sungai yang kotor itu, aduh sedih. Ini bukan lihat sungai kotor, bahkan dia melempar kotoran ke sungai terang-terangan. Ari ngaku jelema iman. Lucu. Saya pernah pergi, mohon maaf ya, ke tempat-tempat pendidikan agama. Dan rata-rata kotor. WC kotor. Tempat ibadah kotor, karpet kotor. Enggak ada yang peduli. Padahal sejatinya ruhku itu kan suci. Makanya kita harus pulang. Nah, jalan untuk pulang ruhku sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama jalannya adalah tunduk patuh jiwa ini kepada Allah dan Rasulnya yang ada dalam diri. Maka itu yang akan mempermudah sang jiwa kembali ke tempat asalnya. Maka leluhur kita kemudian mewariskan berbagai macam agama. Nah, makanya agama itu adalah jalan. Silahkan kalian lewat jalan mana, tentukan olehmu sendiri. Setelah menentukan jalanmu, tekun di jalanmu. Jangan mikirin jalan orang lain. Jangan ngurusi jalan orang lain. Jangan usil pada jalan orang lain. Tekun saja di jalanmu. Kau akan sampai ke Jakarta. Supaya tidak keliru ketika sudah menentukan jalan, maka kalian harus mengerti di sepanjang jalan itu ada rambu-rambu jalan. Itulah yang disebut dengan kitab suci. Maka setiap agama ada kitab sucinya. Supaya tidak salah baca rambu-rambu jalan, maka di setiap agama ada para penuntun jalan. Supaya tidak salah menafsirkan rambu-rambu jalan. Cari penuntun jalan yang berpengalaman. Balik ke mana, Bu? Ke Jakarta.
Sok ku abdi dijajabkeun. Mangga. Punten Pak, ari Bapak kantos ke Jakarta, teu acan Bu. Itu calo. Nah banyak sekali belum pernah ke Jakarta tapi ngajak kita ke Jakarta. Belum tahu akhirat sudah ngajak kita ke akhirat. Lucu ya. Nekat itu namanya. Berani banget. Ibu ke Pangandaran. Suka ada yang nawarin kan? Tuh, nelayan tuh. Lihat itu tuh. Lihat pemandangan di bawah laut. Kan gitu. Tawarin. Nelayannya tuh putih. Putih. Kasep. Nganggo jas. Nganggo dasi. Sepatunya mengkilat. Kan pasti ragu-ragu ya. Terus seberapa kali Bapak ke tengah laut namean orang sasarangan we maot di ditu. Tapi begitu ngajaknya kereng, hitam, kebakar matahari, udah yakin lah itu nelayan pasti udah berpengalaman, tidak usah ragu dan tidak tanya, langsung celek naik karena sudah ada trust, ada kepercayaan. Nah atuh orang tehnya ari rek nyebrang lautan hayang dipimpin kuno berpengalaman, ari rek ka akhirat teu milari anu berpengalaman kumaha asa teu nyambung ya. Jadi ada jalan, siapkan kendaraannya. Kendaraan bagi jiwa satu-satunya adalah tubuh, makanya tubuh harus diurus. Urus tubuh supaya sehat. Supaya sampai ke Jakarta. Banyak ke tol mogok. Kasih makanan yang enak. Jangan yang subsidi. Rame sekarang. Di mana-mana. Karena yang subsidi dibatasi, rame. Padahal mikirnya sederhana, berpikir kebeli aja, walaupun mahal pasti kebeli. Jangan berpikir mahal, nggak usah demo. Pemerintah sayang sama masyarakat, cuman karena sudah tidak ada pilihan lagi, kumaha tuh. Sudah percaya aja pada pemimpin. Dan demo juga tidak akan menyelesaikan masalah. Betul? Daripada kita berpikir mahal, lebih bagus berpikir kebeli. Pantaskan diri kita, saya mah beli bensinnya tidak yang subsidi. Pantaskan. Pasti ada duitnya buat beli. Itu aja kok rahasianya, gak usah pusing-pusing. Nah lanjut, kendaraannya sudah bagus. Petunjuk jalan sudah bisa dibaca, penuntun jalan sudah ada. Betul? Sudah lengkap. Apalagi yang kurang? Ketika kita mau berjalan, kan harus bawa bekal. Betul nggak? Masa nggak bawa bekal? Bawa bekal. Makanya Allah ngasih saran di Quran, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tah eta bekal. Apa takwa? Tanya Quran, jangan menurut persepsi sendiri. Tuh, eta bekal. Tanya Quran ya. Takwa itu bukan mengikuti perintah Allah, kemudian tidak melanggar larangannya. Bukan, di Quran bukan begitu. Baca nanti di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Takwa teh apa? Supaya tidak salah persepsi. Supaya 3 asas pengetahuan dipenuhi. Ini enggak saya bahas ya. Nanti baca sendiri. Cukup enggak kita punya kendaraan? Oke. Terus apa tadi? Rambu-rambu sudah terpasang, siap dibaca. Ya, penuntun jalan sudah ada yang mau antar kita. Ya, itulah perlunya guru.
Yang keempat, apa? Bekal. Sudah ada. Bekalnya apa tadi? Takwa. Di perjalanan itu tidak selalu mulus. Bisa saja ada hambatan, ada rintangan. Maka siapkan senjata. Rasul mengatakan sebaik-baiknya senjata adalah ilmu. Situlah ilmu. Mulai berperan ilmu di situ. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang haji, ilmu tentang umroh, ilmu tentang apa, ilmu tentang hidup, semua harus tahu. Sampai rahasia-rahasianya. Itulah senjata kita. Cukup? Masih ada yang kurang? Piraku sorangan, ngajak batur, harus punya sahabat. Itulah pentingnya kita punya komunitas. Makanya saya sering mengatakan ada 3 permata dalam hidup. 1 punya guru, 2 punya ajaran, 3 punya komunitas. Komunitas di mana kita saling mengingatkan, saling menyemangati. Karena kadang-kadang dalam perjalanan itu kan suka ada kelelahan, betul nggak? Ada yang mengingatkan. Cukup? Cukup? Apalagi? Yang ini yang paling besar belum dibicarakan. Niat. Niat, karena niat ini menentukan kesungguhan kita. Nah, kalian niatnya apa datang ke sini? Makanya kata Nabi, amal itu sangat ditentukan oleh niat. Jadi aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Untuk apa? Untuk mempercantik bumi supaya tambah cantik. Memayu hayuning bawono. Makanya orang-orang yang paling berhasil di semesta ini adalah orang yang paling berguna bagi semesta. Ulangi, yang paling berguna. Makanya nilai kehidupan kita tergantung seberapa berguna bagi kehidupan. Makanya leluhur kita di tanah Jawa Barat merumuskan 6 prinsip supaya kita berguna. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, nyaangan kanu poekeun. 4, opat ya, ngahudangkeun kanu sare. 5, nepak kanu poho. 6, nganter kanu keung. Keren. Nah itu ya dasar-dasarnya supaya kita jadi manusia paripurna. Nah paripurna itu artinya ya dia memiliki kebergunaan dalam hidup. Itu yang disebut dengan manusia yang soleh. Nah selama ini kita mengartikan orang soleh itu yang rajin ibadahnya, gawe ente, sakola ente, terus aja ibadah. Padahal dia datang ke sini itu bukan ngurusi akhirat. Dia datang ke dunia ngurusi dunia dengan berbekal nilai-nilai akhirat. Kan kita ini aslinya makhluk akhirat. Kita ini dari akhirat datang ke dunia, nanti setelah selesai balik lagi ke akhirat. Siapa yang akan balik lagi ke akhirat? Kalau dia di dunia berkarya, ada gunanya dan menggunakan bawaan akhirat. Jadi sebetulnya bekal akhirat yang dipakai untuk ngurusi dunia. Kita mah kabalik wae. Mun batur teh semangat kerjana, semangat berkaryana, diusilan karunyanya ibu eta mah tarangaos. Naon? Gawe wae nguruskeun dunya. Ya Allah, nu leres mah ibu itu, lain ibu nu ngomongkeun. Nularas mah ibu itu, dia berkarya, dia jadi pegawai bank, dia jadi apa, dia jadi apa, dia jadi apa, kan berguna hidupnya. Lah lu
ngomongin orang aja. Baru bisa Iqra 1 aja udah langsung pameran. Kasihan ya ibu itu, ngaji aja nggak bisa. Habis waktunya buat ngurusi dunia. Lah tugasnya orang itu datang ke sini mengurusi dunia. Jadi arsitek bikin gedung keren. Jadi ilmuwan bikin riset keren. Jadi ahli fisika keren. Jadi ahli kimia keren. Menciptakan mobil, menciptakan pesawat keren. Menciptakan senok bagus. Nyon korek kuping gitu bisa. Tapi asa pang solehna. Karena tiap hari merasa seakan-akan kalau dia aktivis dalam bidang agama soleh. Padahal agama itu hanya alat, hanya jalan. Soleh itu tidak bisa diukur dari banyaknya ritual. Soleh itu diukur dari seberapa besar kesalehan sosialmu dalam hidup. Berapa banyak orang yang dibahagiakan, berapa banyak orang yang ditolong, itu soleh. Kenapa saya ngomong begini? Tahu tujuannya? Supaya mikir. Jadi seberapa berguna kita dalam hidup, itu nilai kita. Karena kita itu sudah diberi kecerdasan, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Kreativitas dikasih? Kasih. Tangan dikasih buat berkarya, kaki dikasih buat jalan, mata dikasih buat lihat, telinga dikasih buat dengar, mulut dikasih buat ngomong, napas dikasih buat hidup, otak dikasih buat mikir. Dan ada riset yang luar biasa. Orang yang paling cerdas di dunia namanya Einstein, itu baru menggunakan kapasitas otaknya 5%. Dari 100% itu Einstein. Lah kita ini menggunakan kecerdasan yang diberikan Allah berapa persen? Coba unggal poe mikir beas wae. Makanya orang-orang yang besar itu mikirnya besar. Bagaimana menyelamatkan kehidupan, bagaimana menyelamatkan alam semesta. Seminarnya itu tentang yang besar-besar. Bagaimana supaya suhu di bumi ini tidak meningkat, bagaimana supaya es di kutub tidak mencair, bagaimana iklim ini bisa kita rekayasa supaya seluruh kehidupan selamat. Itu orang besar tuh mikirnya besar-besar. Orang yang kerdil mikirannya kumaha carana supaya saya beunghar, kumaha carana supaya maling teu katingali batur. Manusia macam apa kayak gitu gunana. Betul? Jadi pejabat korupsi apa gunanya? Kalian pernah korupsi enggak? Pernah korupsi? Enggak kan? Ya karena enggak kerja. Potong-potong. Saya enggak pernah korupsi, Pak. Wah, luar biasa Anda. Sebentar, Anda kerja di mana? Alhamdulillah, Pak, sampai sekarang belum punya kerjaan. Lah. Saya pikir sudah menjabat jabatan tinggi, di tempat yang kerjanya itu banyak peluang korupsi, lalu bilang begitu, itu keren. Ini kerja juga belum. Iya. Di mana kerja Anda? Alhamdulillah Pak, karyawan di sebuah pabrik. Saya nggak pernah korupsi. Lah apa yang mau dicuri? Jadi kalau kita mengatakan tidak korupsi, bukan berarti kita tidak bermental. Can aya kesempatan. Ngerti maksud saya? Makanya jangan ngaku-ngaku lah. Baru ketitipan jadi RT aja uang kematian hilang. Makanya komitmen kita sang jiwa ini dengan Allah dan Rasulnya itu jangan sampai luntur. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172.
Pada saat kita ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita menjawab, yes, aku menyaksikan. Itu jangan luntur komitmen itu. Oleh karena itu maka proses penyaksian ini harus berlangsung sepanjang hayat, terus menerus. Jadi ini ayat bukan berlaku dulu saja. Pada saat kita ditanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Proses menyaksikan itu harus berlangsung sepanjang hayat, bahkan sampai sekarang. Itulah jalan pulang. Jadi kalau kita terus menyaksikan, apa yang terjadi? Saat kematian datang saat ini pun kita tidak akan pernah lalai dengan jalan pulang kita. Makanya percikan cahaya ilahi ini tidak pernah ragu, karena dia sudah tahu jalan pulang. Aduh, bersyukur ya yang sudah tahu jalan pulang, sudah punya ilmu ya untuk ya pulang. Aduh, itu melampaui segalanya Ibu Bapak. Makanya ketika saya dapat ilmu itu, ilmu untuk meniti ke dalam diri ini ilmu yang paling mahal. Bahkan kita tidak usah menunggu kematian untuk pulang, karena sekarang pun kita sudah pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke rumah asli kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke rumah sejati kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke wajah asli kita. Yuk pulang sekarang. Makanya kalau sudah pulang, yang tadi saya katakan ciri-ciri itu sudah kita miliki di sini, saat ini, sekarang. Nah, orang yang sudah pulang, dia akan menjadi manusia paripurna sekarang. Kebergunaannya dalam hidup kelihatan sekarang. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poekeun, nganter kanu keeng, nepak kanu poho. Itulah kehidupan sehari-harinya. Oh, luar biasa, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.